Selamat siang, Pak. Selamat siang, Sus. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sesuai perjanjian kemarin, dan saya akan menanyakan tentang apa itu tekanan darah tinggi. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, Sus. Dapatkah Bapak menceritakan apa yang Bapak ketahui tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi? Menurut saya ya, yang selama ini saya alami itu saya pernah tensi, terus itu di atas normal gitu. Jadi terkadang saya punya kepala ini sering sakit. Terus saya juga mengalami biasanya di sini tuh sakit banget. Ya itu aja, Sus. Dapatkah Bapak menceritakan seperti apa pengalaman dan riwayat pada saat mengalami tekanan darah tinggi? Oh iya, Sus, dulu ayah saya itu dia mengalami darah tinggi juga. Nah mungkin saya berpikir dari situ mungkin saya juga kena di darah tinggi. Saya nggak tahu mungkin karena faktor apa. Tapi dulu setahunya saya dulu pas ayah saya hipertensi itu, atau misalnya tadi suster bilang darah tinggi ya. Ya. Nah itu saya anjurkan obat tapi dari rumah sakit, tapi saya nggak tahu obat apa. Nah setelah itu untuk ayah saya minum. Terus ada beberapa daun juga, contohnya kayak daun seledri, terus daun apa ya? Oh, daun alpukat. Nah, daun alpukat itu saya rebus dan minum. Terus ada beberapa anjuran lagi, mereka ngomong bahwa itu kurangi makanan yang asin-asin. Gitu aja yang saya dapat dari rumah sakit gitu. Dapatkah Bapak menceritakan tentang pola makan Bapak sehari-hari? Ya, saya akan menceritakan kebiasaan saya untuk makan sehari-hari. Biasanya saya tuh makan itu porsi yang sedikit juga, tapi saya makan satu hari itu biasanya sampai 5 kali. Nah setelah itu saya juga biasanya mengonsumsi seperti sayuran, habis itu ayam, terus ada gorengan juga. Tapi itu saya pingin banget, pingin sekali untuk makan gorengan, lalu saya beli. Terus saya juga biasanya makan seperti tahu, tempe, habis itu sayur-sayuran. Ya itu, yang biasanya saya masak itu aja. Dan saya sudah mengurangi makanan minyak, makanan yang asin-asin demi kesehatan saya juga. Itu aja. Dapatkah Bapak menceritakan kepada saya bagaimana upaya Bapak mengurangi kadar garam yang dikonsumsi sehari-hari? Ya, saya akan menceritakan juga apa yang Sus katakan. Saya kan jualan bunga di Jogja. Nah, untuk itu ada beberapa makanan olahan dari tanah, dari alam. Contohnya kayak umbi-umbian. Nah, itu saya rebus lalu saya makan. Terus setelah itu, memang kalau orang Jawa itu kan identik juga dengan kerupuk kan. Nah, itu saya menggunakan kerupuk juga. Setelah itu ada juga garam-garam, tapi nggak terlalu banyak. Porsinya yang banyak awalnya, sekarang sudah saya kurangi karena saya pikir kesehatan saya juga. Dan saya juga ikuti anjuran yang diberikan dokter kepada saya. Gitu aja, Sus. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal apa saja yang membuat Bapak marah atau stres? Ya, saya akan menceritakan ada beberapa yang membuat saya tuh stres, bahkan sampai saya tuh kepikiran. Jadi saya ini seorang ojol ya. Saya ini seorang ojol yang narik penumpang itu kadang rame, kadang enggak juga kan. Nah, setelah itu otomatis kalau dari ojol itu kan saya dapat duit, dapat uang. Itu kan saya ada beberapa perincian ya, yang biasanya tuh untuk uang anak sekolah, untuk uang istri, untuk uang belanja. Nah setelah itu masih ada yang kurang-kurang saja gitu, Sus. Nah apalagi saya ini kan tipikal orang yang terlalu banyak pikiran. Nah itu juga bisa membuat saya itu gampang untuk stres. Nah untuk itu biasanya saya mengatasi hal itu, biasanya saya healing, jalan-jalan. Setelah itu kadang saya curhat ke ada paman, terus ada beberapa orang yang saya percayai. Untuk itu saya curhat, dan itu membuat hati saya tuh lega. Walaupun mereka cuma mendengarkan, tapi saya tuh cukup lega karena bisa mengeluarkan apa yang ada di benak saya gitu. Itu saja sih, Sus. Dapatkah Bapak menceritakan kepada saya aktivitas fisik apa saja yang dilakukan Bapak di rumah? Di rumah ya? Iya. Terkadang kalau misalnya saya sudah melakukan kerja yang tadi Gojek, kan ada jam-jamnya. Itu biasanya pas saya pulang, itu biasanya aktivitas fisik contohnya seperti bantu istri angkat galon. Kan galon tuh kan kalau habis saya angkat.
Setelah itu kadang istri juga ngajak untuk olahraga pemanasan. Soalnya kan istri saya juga kan dia perhatian juga kan sama saya, walaupun seperti begitu. Setelah itu ada contohnya kami itu di sana sering kerjasama dalam membersihkan rumah, kayak nyapu, ngepel, itu yang bisa membuat saya juga keringat gitu, Sus. Bagaimana bentuk dukungan petugas kesehatan kepada Bapak mengenai tekanan darah tinggi? Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya, yang selama ini petugas dukungan kepada saya itu ada beberapa poin yang sampai sekarang ini saya masih terapkan. Yang pertama itu, petugas itu dia menganjurkan saya pola makan yang tadi saya sudah sebutkan. Terus yang kedua itu, saya itu disuruh beberapa entah bulan apa minggu saya lupa, itu untuk datang ke rumah sakit, untuk mengontrol tekanan darah saya. Nah, dari situ petugas mengatakan saya harus melakukan kontrol seperti itu guna untuk terkait mengenai darah tinggi tersebut. Gitu dukungan dari petugas kepada saya. Informasi apa yang Bapak butuhkan dari petugas untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Oh iya, yang saya butuhkan itu Sus. Yang pertama, cara atur stresnya itu loh, Sus, biar stres saya tuh baik. Terus yang kedua, saya kan makanannya sudah atur, tapi saya masih membutuhkan informasi lebih dari suster. Setelah itu yang berikutnya mungkin dari pola istirahat. Pola istirahat kalau memang mengganggu tekanan darah tinggi, saya memang membutuhkan untuk pengaturan pola istirahat. Mungkin kalau misalnya masih ada informasi yang lebih yang ingin suster sampaikan, mungkin saya bisa terima. Untuk sementara ini cuma 3 poin aja. Gitu, Sus. Apa harapan Bapak terkait kesehatan setelah pertemuan terkait tekanan darah tinggi? Yang saya harapkan dari suster, saya bisa mengetahui kelemahan saya. Kelemahan saya di mana dari yang poin kemarin, poin yang tadi saya sebutkan, dari pola makan dan lain-lain. Setelah itu saya juga harapan saya dituntun bagaimana terkait mengenai darah tinggi, agar saya punya pengetahuan lebih dalam terkait mengenai darah tinggi ini. Setelah itu dengan harapan saya bisa menjadi pulih, bisa menjadi kesehatan lebih terjaga dari pola makan, habis itu pola istirahat, pola kesehariannya, dan juga saya bisa mengetahui banyak hal terkait mengenai darah tinggi ini. Gitu. Itu harapan saya.